Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom, berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana dalam kalender liturgi Gereja Katolik hari ini kita juga memperingatinya sebagai Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Dari bacaan Lukas tersebut dapat kita gambarkan betapa semua orang bersuka cita atas kelahiran Yohanes Pembaptis, tetangganya, saudara-saudara, dan terlebih lagi kedua orang tuanya. Orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet, adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, Zakaria juga tidak yakin akan kabar baik yang disampaikan malaikat Gabriel ketika Tuhan berkenan memberikan keturunan di usia lanjutnya. Dan seketika itu Zakaria menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, yaitu saat akhirnya Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis, dan seketika itu terbukalah mulut Zakaria. Kelahiran Yohanes Pembaptis tidak saja membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya, tetapi mengakhiri kebisuan Zakaria yang pada mulanya ragu-ragu terhadap kuasa Allah. Yohanes lahir dan Zakaria melantunkan sebuah kidung tentang kebesaran Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya
dan membawa kelepasan baginya. Kidung Zakaria merupakan kidung ucapan syukur yang diucapkan oleh Zakaria karena kelahiran putranya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjalankan panggilannya sebagai nabi yang menjadi saksi kedatangan Sang Mesias. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Begitu besar kuasanya, sehingga meskipun Yohanes tidak melakukan mukjizat apapun, tetapi begitu banyak orang rela pergi ke padang gurun untuk mendengarkannya saat mengajar. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Keluarga terkasih, sebagai pengikut Kristus, kelahiran anak merupakan karunia Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, membawa kegembiraan dan sukacita, terlebih jika kehadiran anak cukup lama dinantikan. Hadirnya seorang anak dalam rahim ibu, dikandung selama 9 bulan, memerlukan penyesuaian terhadap perubahan fisik bahkan mental, seiring dengan kehamilan yang dijalaninya. Sebagai ucapan syukur dan memohon keselamatan bagi anak yang dilahirkan, ada beberapa tradisi budaya di Indonesia, antara lain memoholi, puput pusar, selapanan, medak api, ngabuyu. Kelahiran anak sebagai tanda bahwa telah lahir generasi penerus bagi keluarga dan diharapkan kelak apapun yang menjadi pilihannya sesuai dengan kehendak Allah. Sudahkah kita sebagai orang tua menghadirkan Kristus dalam diri anak-anak kita? Bagaimanakah tindakan nyata kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita kepada Kristus? Santo Yohanes Pembaptis yang hari ini kita peringati kelahirannya telah menyerukan kepada umat Israel supaya mereka bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Santo Yohanes sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Kristus bagi kita menuju keselamatan. Keluarga terkasih, seturut dengan bacaan Injil dan teladan Santo Yohanes Pembaptis, kiranya kita senantiasa bersukacita atas karya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Menerima kelahiran anak sebagai karunia Allah dan bertanggung jawab untuk membawa anak-anak menuju keselamatan melalui pertobatan dan baptis. Membuka jalan untuk menghadirkan Kristus di tengah anggota keluarga maupun bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.